Jika seorang wanita hamil, ia tak lagi makan untuk dirinya sendiri melainkan untuk perkembangan janin di dalam kandungannya juga. Ini berarti wanita hamil bukan saja harus berbagi nutrisi dan makanan dengan bayinya, tapi juga membutuhkan nutrisi ekstra untuk memastikan tubuhnya kuat menanggung pertumbuhan bayi di dalam perutnya selama 9 bulan. Oleh sebab itu, agar kebutuhan gizi tercukupi, setiap calon ibu harus menerapkan pola makan yang seimbang. Walaupun mungkin di awal kehamilan, ibu mengalami mual muntah sehingga nafsu makan menurun. Akan tetapi, ibu tetap harus mendapatkan asupan makanan bernutrisi demi ibu sendiri, janin, dan persalinan kelak. Lalu, makanan apa saja yang baik dikonsumsi untuk ibu hamil? Dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan Dr. Haji Nasruddin Andi Mapaware, SPOGK, Mars turut menanggapi hal tersebut. Begini penjelasan Dr. Nas yang juga Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nasruddin, SPOG Konsultan Mars. Alhamdulillah saat ini diberi amanah menjadi dokter spesialis obstetrik ginekologi dalam hal ini kebidanan dan kandungan. Mungkin orang banyak mengenal kehamilan dan gangguan pada saluran organ reproduksi. Dan saat ini juga bertugas sebagai Direktur Rumah Sakit Hadijah 1 Muhammadiyah Makassar dan Rumah Sakit Musina Yayasan Wakabumi, dan juga sebagai Wakil Dekan 1 di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Pada kehamilan kita mengenal ada 3 fase utama, ya: trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Nah, beberapa hal yang dianjurkan sebenarnya tidak dimulai pada ibu hamil. Sebenarnya semua ibu yang merencanakan kehamilan seharusnya sudah melakukan konsumsi yang adekuat, yang disebut dengan nutrisi esensial pra-konsepsi. Artinya semua calon ibu yang ingin hamil sudah harus mengkonsumsi terutama asam folat, Fe, protein yang adekuat, karbohidrat sebagai cadangan, dan juga lipid. Nah, ini lanjut lagi pada kehamilan muda. Pada kehamilan muda, makro dan mikronutrien penting sekali. Karena kita tahu pada trimester pertama, proses embryogenesis, pembentukan bakal zigot sampai dengan embrio yang baik, kemudian pembentukan organogenesis terjadi trimester pertama. Bahkan kita sebut sebagai growth period. Yang masalah adalah hampir sebagian besar ibu pada trimester pertama, pada masa growth period ini, mengalami mual muntah sehingga asupannya menjadi berkurang. Tidak perlu dipungkiri, untuk itu ibu-ibu harus bisa mengatur dietnya dengan baik. Nah, saya katakan tadi bahwa makronutrien seperti unsur karbohidrat dari beras, roti, biskuit, atau gandum, demikian pula dengan unsur protein, ikan, daging, telur, itu perlu kita konsumsi termasuk lemak. Nah, ada hal yang mungkin menarik kalau kita terkadang tidak bisa mengkonsumsi secara lengkap, adalah dengan mengkonsumsi yang kita sebut supporting. 2 hal. Pertama adalah minum susu ibu hamil. Susu ibu hamil penting sekali. Hampir seluruh asupan nutrisi yang dibutuhkan ada pada komposisi susu ibu hamil. Kita bisa minum pagi hari dan malam hari sebelum tidur, sehingga paling tidak minimal 1 atau sampai 2-3 kali sehari. Yang kedua, tidak bisa dipungkiri bahwa pada kehamilan muda, konsumsi tidak bisa kita cerna seluruhnya, atau pada beberapa kondisi ibu juga tidak lengkap variasi makanannya, sumber gizi dan nutrisinya, sehingga tidak bisa tidak. Supporting vitamin atau multivitamin penting, paling tidak 1 kali sehari. Dalam multivitamin ibu hamil sangat lengkap biasanya, sudah ada asam folat, DHA-nya, kalsium, dan zat besi yang penting dalam periode perkembangan, baik untuk ibunya sendiri maupun untuk janinnya. Karena proses pembentukan sel tulang, sel saraf, sel otot membutuhkan makro dan mikronutrien yang adekuat. Saya Dr. Nasruddin, spesialis obstetrik dan ginekologi, kebidanan dan kandungan, undur diri pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel Tribun Timur, dan insya Allah kita akan bertemu pada konten Tribun Health selanjutnya. Wassalam.